ada tiga hal yang harus dibedakan. Yang pertama, masa reses. Masa reses ini kan di luar masa pemilu. Itu coba kalau semua kita begitu, hilang money politik nih Pak. Masalahnya mental kita baru mental 200.000. Bagaimana hukumnya? Tersalah dalam memilih pemimpin. Ada nak rahasianya gitu ya? Baik. Pertanyaan yang pertama, kapan mula kita disunnahkan melihat jari telunjuk itu? Apakah dari awal tahiyat atau kapan? Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan melihat jari telunjuk itu ketika berisyarat tadi. Ya, jadi asyhadu, pertama kita tetap memandang tempat sujud, lalu ketika tasyahud tadi asyhadu alla ilaha illallah. Tengok lirik ya, melirik, bukan memandang mempelototi ya, melirik ke illallah sampai nanti salam, assalamualaikum. Nah, lalu apa rahasianya? Di antara rahasianya, di antara hikmahnya tadi adalah ya sebagaimana di awal kita sudah sampaikan, meneguhkan hati dari simbol tauhid, sehingga yang muncul adalah keyakinan qul huwallahu ahad, yang muncul rasa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Simbol lillahi rabbil alamin itu adalah tauhid. Simbol tauhid adalah isyarat dengan jari telunjuk, tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Segala atribut makhluk tidak masuk kepadanya, begitu pula darinya tidak turun atribut makhluk. Jelas Bapak Ibu? Nyok ini ada kaji yang mengatakan Muhammad tu Allah, Adam tu Allah, kita ni Allah, karena manifestasi dari zat Allah. Aku banyak kaji kok gini Pak. Ada di Pekanbaru kaji itu gini. Ya, kaji itu ada gini. Sedang kita sorot di MUI, kita catat, kita pelajari apa-apa saja. Jadi katanya Muhammad tu Allah. Jadi sejatinya nur Allah dengan nur Muhammad tu bergabung. Ya, tidak berpisah cerai. Lalu dari bergabungnya nur Allah dan nur Muhammad itu kan teori emanasi, pancaran, cahaya pancaran itu bergabung antara nur Allah dengan nur Muhammad, lahirlah yang bernama Ahmad katanya. Entah mano sumber kaji ko nak joleh. Maka supaya jangan rusak tauhid kita, hikmahnya adalah ya isyaratnya tadi dipandang bahwa Allah itu maha tunggal, illallah, tidak ada selainnya suatu apapun yang kita berikan penyembahan kecuali kepada zat yang dinamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujung-ujungnya ya, kenapa di dalam salat itu kita di setiap perpindahan rukun itu, gerakan itu kita membaca Allahu Akbar untuk merelaksasi kembali kalbu kita, diingatkan tentang kebesaran Allah. Ya, jadi Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar ketika ruku, Allahu Akbar ketika sujud, dan perpindahannya itu adalah dalam rangka mengukuhkan untuk kesadaran Allah Maha Tunggal. Dia kalau sudah selesai qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, bersih murni tauhid kita Bapak Ibu. Ya, jadi tak kena lagi dengan virus tajsim, menjisimkan Tuhan. Ya, artinya Tuhan itu adalah formulalisasi dari benda. Hilang nanti sikap atau rasa yang mencoba membayangkan Tuhan itu mirip dengan makhluk, punya tangan, punya mata, punya telinga. Jadi sebenarnya selesai dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tetapi sayangnya kaji-kaji ini banyak yang rusak sekarang gara-gara apa? Tidak dikembalikan kepada standar Al-Qur'an dan Sunnah. Itu hikmahnya Pak ya. Baik, ada yang lain? Sunnahnya memandang tempat sujud. Ketika ruku
saya juga belum menemukan harus memandang mata kaki. Ya, tetapi tetap memandang tempat sujud. Tempat sujud di situ maknanya Bapak Ibu bukan tempat sujud yang persis kening kita harus jatuh mencecah di sana, tetapi secara global tempat sujud itu ya pandang. Nah, artinya apa? Ketika ruku tadi, ketika rukuknya benar, pasti mampu melihat tempat sujud, bukan kaki. Jelas? Kenapa? Ya, karena Rasulullah itu ketika ruku itu lurus punggungnya. Awak dek sakit encok asam urat, bengkok punggung tuh. Ya, bungkuk pinggang. Sehingga tidak maksimal bisa memandang ke tempat sujud. Nah, jadi ibaratnya Bapak Ibu kalau diletakkan gelas ini di atas punggung Nabi itu tak jatuh. Nah, jadi dengan posisi ruku yang lurus seperti itu bisa memandang tempat sujud. Jadi dari seluruh ya sependek yang saya baca tentang disunahkan memandang ke tempat sujud itu, tetap ketika ruku tetap memandang tempat sujud. Mungkin ada sebahagian pendapat yang mungkin mengatakan tengok ke ujung kaki, tapi saya belum menemukan. Tapi nantilah setelah ini saya cek kembali apa benar sahih seperti itu aturannya, karena sunnah salat di dalam bab fikih salat itu jelaskan di antara sunnahnya adalah an-nazru ila maudhi'is sujud, yaitu memandang tempat sujud, mau ketika ruku atau di luar ruku atau di selain ruku. Yang pertama, ada 3 hal yang harus dibedakan. Yang pertama, masa reses. Masa reses ini kan di luar masa pemilu. Itu seorang anggota, ini udah jadi anggota dia, anggota legislatif bertemu dengan konstituennya, pemilih-pemilihnya. Lalu dia menyerap informasi untuk dia mungkin memperjuangkan, Pak, jalan kami begini, banjir di sini, tolong perjuangkan, tuh reses turun dia. Lalu pada saat itu dia memberikan sembako, itu hadiah, tak masalah, ya, ambil aja lah. Ya, itu dalam kondisi reses, dan di dalam undang-undang juga tak masalah. Ya, rasanya dalam undang-undang itu tidak masalah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di masa-masa kampanye, baik dia sudah menjadi anggota yang maju lagi, incumbent, atau belum jadi anggota tetapi dia akan maju. Lalu datanglah ke rumah-rumah, datang menemui masyarakat, kampanye, mengajukan diri, melayakkan, oh saya maju nih, lalu dibawanya bingkisan. Itu bisa besar kemungkinan adalah sogok. Kenapa? Karena dia melakukan itu demi supaya dia dipilih, maka jatuhlah dia kepada ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan yang disogok ancamannya di neraka. Tapi waktu itu lo dapat banyak, Pak. Ya, beras 50 kilo, minyak, gula, semuanya. Siapa kaya? Sedih juga kita tak terima tuh ya, Pak, ya. Cuman tuh, Pak. Untuk menolak politik uang yang merusak seperti itu, kita fatwakan saja haram, ya. Lalu kasus yang ketiga, sudah terjadi jamak di tengah masyarakat begitu adanya, sedangkan calon yang maju ini ada orang soleh, ada orang baik, ada orang kompeten, yang satu nih yang satu ni penjahat, yang satu ni koruptor, yang satu ni tak salat. Nah, lalu semuanya sudah bergaya seperti itu, harus memberi. Maka bagaimana hukumnya orang yang baik ini? Kalau tak begitu, dia tak dipilih orang. Maka dalam satu pendapat di mazhab Syafi'i, diperbolehkanlah orang yang kapabel tadi memberikan, bagi orang yang tak kapabel itu menjadi sogok, bagi orang yang kapabel ini menjadi hadiah. Tapi kan payah lo mapunya ku, Pak.
Ya payah lo membedakannya. Tapi ya bisalah, pandai-pandai Bapak Ibu lah. Ya. Tapi saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua tadi, hati-hati. Ya jangan hanya gara-gara dia tidak akan pula berapa mampunya caleg tuh ngasih kita, Pak. Ada 5 juta per orang. Hah? Ada 5 juta pagi itu atau malam tuh dikasihnya kita. Paling tinggi 2 atui, 3 atui, 5 atui itu lah tinggi tuh Bapak Ibu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya alhamdulillah tak pernah yang memberi-beri itu ke saya. Nah, oleh karenanya bagaimana hukum memakannya kembali kepada yang tadi. Kalau dia hadiah ya nikmatilah, tapi kalau dia sogok hindarilah. Bagaimana Ustaz? Ini kan udah di depan mata, ditolak juga tak enak. Ya tak enaknya itu ditolak karena kita tidak komitmen, itu saja. Coba kalau semua kita begitu, hilang money politik nih Pak. Masalahnya mental kita baru mental 200.000. Bisa terbeli dengan 300.000. Kalau datang orang tuh, terima kasih Pak, beras di rumah masih ada, berikanlah kepada yang lebih butuh. Mantap. Kita punya harga diri. Jadi kita tidak bisa diintervensi pilihan kita. Lalu seterusnya, bagaimana hukumnya tersalah dalam memilih pemimpin? Tersalah dalam memilih pemimpin dimaafkan ya apabila kita sudah menjalani prosedurnya. Bagaimana prosedurnya? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu kalau tidak tahu. Kalau kita buta tentang politik, tidak mengenal calon, tanya kepada orang yang mengerti, yang dipercaya. Oh Pak Ustadz, kalau dalam pandangan Pak Ustadz yang nomor mana ini? Tanyakan. Tak masalah. Tapi rupanya Ustadznya keliru juga. Ya, tapi kita sudah berupaya mencari informasi. Fa inna sam'a wal absara wal fuad, cari melalui informasi yang kita dengar, yang kita lihat, ya, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang sudah mudah Pak, tengok cek. Yang paling mudah itu tengok rekam jejak, tengok sikap siapa di sekeliling. Nah, itu mudah aja sebenarnya, insya Allah. Maka ya saya yakin Bapak Ibu nanti bisa memilih. Nah, kalau tersalah dengan setelah semua dilakukan prosedurnya tadi salah juga. Nah, ini tidak berdosa. Apa sebab? Karena kadang kita dihadapkan pada pilihan yang tidak ideal. Ini kurang baik, ini kurang baik, ini kurang baik. Maka prinsipnya cari yang kurang baiknya paling sedikit. Nah, itulah yang kita arahkan edukasinya kepada para masyarakat. Karena tapi ada yang ideal, ada yang tak ideal, pilih yang ideal. Tapi ada yang tidak ideal semuanya, pilih yang paling kecil mudaratnya. Siapa yang paling kecil mudaratnya? Tengoklah. Ya, kalau dia jadi nanti misalnya siapa di sekeliling dia, bagaimana programnya, itu yang kita ikuti. Itulah barangkali Bapak Ibu kaji kita pada pagi ini. Semoga menambah ilmu dan memperbaiki amal kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.